Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran prakarya. Hari ini yang akan dibahas adalah tentang contoh kerajinan bahan lunak. Yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama tentang bahan lunak alam. Contoh-contohnya akan digambarkan sebagai berikut. Sumber dari materi kali ini yaitu dari buku mata pelajaran prakarya kelas 8 semester 1 halaman 18 sampai halaman 36. Yang pertama adalah kerajinan keramik. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat. Pada pembuatan keramik, tanah liat memiliki sifat plastis sehingga mudah dibentuk. Setelah itu dibakar dalam tingkat pembakaran suhu 600 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius. Alat yang digunakan untuk memproduksi pembuatan keramik yaitu butsir, kawat, spon, rol kayu, alat putar, dan tungku pembakaran. Ini contohnya. Kemudian produk yang dihasilkan dari pembuatan kerajinan keramik adalah cangkir, vas, botol, teko, dan bentuk lainnya. Ini gambar contohnya. Proses pembuatan kerajinan keramik. Pertama, teknik yang digunakan adalah teknik pijit tekan atau pinch. Dalam gambar tersebut dijelaskan tentang teknik pijit tekan menggunakan jari-jari tangan. Teknik yang kedua yaitu teknik pilin atau coil. Gambar 1 sampai 5 itu menunjukkan tahapan-tahapan dalam memilin tanah liat. Teknik yang selanjutnya adalah lempengan atau slab. Pembentukan dengan teknik slab itu dapat menggunakan roll seperti kita membuat adonan kue untuk meratakan kue. Ya, kemudian pembentukan yang dilakukan dalam teknik slab menjadi dua bentuk, yaitu bentuk silinder dan bentuk persegi. Yang selanjutnya adalah teknik cetak. Teknik cetak terdiri dari dua jenis, yaitu teknik cetak press menggunakan cetakan berbentuk dua dimensi atau bentuk-bentuk yang tipis, dan yang kedua teknik cetak cor menggunakan cetakan-cetakan yang memiliki tiga dimensi. Yang selanjutnya adalah teknik putar. Teknik putar menggunakan meja putar yang biasa diputarkan oleh tangan atau kaki, atau sekarang sudah ada yang sudah elektrik menggunakan dinamo sehingga meja berputar. Selanjutnya adalah kerajinan kulit. Kerajinan kulit berbahan dasar kulit hewan, dapat dari hewan sapi, domba, dan kerbau yang memiliki jumlah kulit yang banyak. Kemudian bahan yang lain adalah pewarna. Alat yang digunakan untuk memproduksi kerajinan kulit adalah pahat, plong, gunting, cutter, jarum, dan mesin jahit. Produk yang dihasilkan dari kerajinan berbahan dasar kulit antara lain tas, sepatu, dan wayang kulit. Proses pembuatannya, yang pertama adalah kulit dikerok untuk memisahkan bulu yang menempel pada kulit.
kemudian dicuci sampai bersih dan dijemur sampai dengan kering. Setelah kering kemudian diberi warna dasar dan ditata dengan pahat mengikuti pola yang sudah digambar pada permukaan kulit. Kemudian kulit diberi warna sesuai karakter yang diinginkan dan diberi warna serta hiasan tambahan. Seperti ini gambar pembuatannya. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu kerajinan adonan tepung atau flour clay. Bahan dasar atau bahan utama dari kerajinan tepung ini adalah tepung terigu, tepung tapioka, tepung sagu, lemnya yang berwarna putih, kemudian pilox atau semprot clear, dan cat akrilik. Bahan-bahan tepung bisa tepung apa saja ya digunakan untuk membuat kerajinan flour clay ini. Ini gambar lainnya. Kemudian alat produksi yang digunakan yaitu baskom atau alat untuk menampung adonan, kemudian mangkuk, kemudian plastik, spatula, triplex, dan sendok. Produk yang dihasilkan dari flour clay ini adalah berupa souvenir atau hiasan. Bisa itu gantungan kunci, kemudian tempat pensil, kemudian karakter-karakter orang, dan lain sebagainya. Proses pembuatan kerajinan ini, yang pertama semua tepung dicampur dan dilumuri air, kemudian adonan diaduk hingga kalis. Setelah kalis, adonan didiamkan sejenak. Kemudian tetesi pewarna makanan dan aduk hingga rata. Setelah diberi berbagai warna, bentuk adonan sesuai dengan selera. Bisa itu karakter manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Setelah itu semprot menggunakan pilox untuk memperkuat warna serta cat akrilik agar mengkilap dan awet. Ini gambar tahapan pembuatannya. Kemudian yang terakhir adalah kerajinan getah nyatu. Getah nyatu berasal dari getah pohon nyatu, kebanyakan tumbuh di daerah Kalimantan. Bahan utama untuk kerajinan getah nyatu adalah getah pohon nyatu, air panas, air dingin, serta pewarna. Alat yang digunakan yaitu gunting, sendok, botol, kuas, dan papan. Produk yang dihasilkan yaitu biasanya souvenir dan hiasan-hiasan 3 dimensi seperti kapal-kapal perang, kemudian bentuk souvenir orang-orang Dayak, dan lain sebagainya. Proses pembuatan kerajinan, pertama getahnya itu direbus terlebih dahulu sebelum dibentuk. Kemudian ambil getahnya itu dan digiling agar memperoleh ketipisan tertentu. Kemudian getah yang sudah digiling direbus kembali agar lebih lunak. Setelah direbus, getah ditarik hingga panjang untuk memperoleh ketipisan tertentu. Kemudian getah yang sudah tipis maka dapat dibentuk aneka kerajinan khas daerah. Seperti ini gambaran proses pembuatannya. Demikian materi untuk kali ini. Materi yang sudah dikirim di grup WhatsApp, silakan kalian tulis, dan ini hanya menjadi referensi atau gambaran dari materi yang sudah dikirimkan tersebut. Tetap jaga kesehatan, belajar dari rumah, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, dan jangan lupa selalu menjaga wudhu dan kebersihan. Salam dari kami, guru-guru SMP Umi Kulsum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.